Kalau dari gue mungkin sedikit inilah ya. Ini trik yang harusnya kalian sadari juga bahwa saat ini kalian tuh adalah orang yang dilihat oleh banyak orang. Jadi yang namanya hujatan, haters gonna be haters lah, kata Ya, kasarnya gitu. Nah, jadi bakal ada orang yang kayak dan banyak ya, gak sedikit, bakal ada dan banyak orang yang bakal seneng ketika ngelihat kalian tuh marah, ketika ngelihat kalian tuh sedih, ketika ngelihat kalian tuh jatuh. bad mood. Ya kan, itu tetap bakal ada. Kalau tips dari gue pribadi sih, maksudnya yang selama gue lakukan ya gue akan ngubah itu menjadi something yang positif. Let's say ada yang mengejek, let's say fisik gue, atau kayak bilang kayak, kalau krempeng ya kan, udah krempeng jadi caster gitu misalnya gitu kan, atau ada yang bilang udah tua masih mau jadi anak muda gitu gitu kan, dan lain-lain. Ini misalnya contoh doang. Tapi kalau dari gue pribadi, gue akan ngubah itu jadi hal yang positif. Misalnya, thank you ya udah ngingetin, maksudnya tentang krempeng. Nanti gue bakal coba untuk lebih sehat lagi deh gitu. Karena balik lagi, ya gue seorang orang yang dilihat sama banyak orang gitu kan. Jadi ketika contohnya gue malah marah, ya gue goblok, dan si yang komentar tentang gue tuh goblok. Ini sorry to say gitu loh. Kenapa gue goblok? Ya gue udah tahu gue adalah public figure. Masa ya gue harus marah-marah ketika orang ngomongin soal fisik gue? Orang kan punya banyak standar tentang apa yang menurut mereka itu bagus gitu kan. Tapi yang komentar juga goblok gitu. Karena kenapa? Ya lu ngapain komentarin orang? Gitu. Jadi dua-duanya ini sisi salah kalau memang sampai melakukan tindakan. Makanya kalau dari gue pribadi ya gue nggak bakal mau ambil pusing. Ketika lu ngatain gue goblok, ya gue bakal bilang, sorry, ketika lu ngatain gue krempeng, ya gue bakal bilang, wis thank you ya udah ngingetin kalau gue krempeng, gue bakal coba untuk hidup lebih sehat lagi. Atau kalau mau balesin tapi yang bikin si orang itu diem, ya jangan malah lu marah-marah, jangan malah lu bales, karena balik lagi ini sama kayak kasus pembulian kan. Semakin lu ngerasa tertekan, semakin lu mencoba untuk melawan, ya lu bakal terus malah makin ditekan lagi, akan terus di fight terus-terusan. Tapi ketika lu ngeresponsnya dengan something yang positif, lama-lama orang itu punah gitu. Lama-lama capek sendiri. Ya gue pengen berusaha untuk buat dia sedih, gue berusaha untuk buat dia jatuh atau ngerasa buat dia marah, tapi gagal. Dia malah happy. Maksudnya ya, I don't give a shit tentang hidup orang lain menurut gue. Ya lu kalau lu komentarin gue cuma bilang ya udah, mungkin dia iri sama hidup gue, atau oh mungkin saat ini gue lagi memang dilihat sama dia. Oh ya udah, gue bersyukur karena masih siapa masih bisa dilirik sama orang lain, tandanya. Itu aja. Karena haters gonna be haters. Gitu aja sih. Ya bener sih, kayak Hmm. kita nggak bisa bikin semua orang seneng, Ya itu. pasti ada aja gitu kan. Kayak mau dari 100 orang 100% ya 100% yang bisa senang sama kita sih luar biasa gitu kan. Gak bisa lah ya. Itu mungkin bagus kali ntar lu share di posan IG gitu buat player-player lain biar bisa ingat aja Boleh. gitu kalau mereka tuh mereka harus ingat gitu loh. Kayak ya namanya haters pasti ada lah, mau gimana pun mereka sebagus apapun mainnya Ya. gitu kan. Sejelek Mau apapun mainnya ataupun bagus, tetap aja bakal ada. ya mau secakep apapun juga pasti tetap aja ada. Oh, tenang, Gak tenang. bisa. Gua record, nanti tinggal upload. Dan gue cuma mau bilang, kita sebagai manusia itu berharga. Gak usah pusingin omongan orang lain. Yang penting lu happy, lu bisa jalanin, lu gak merugikan orang lain, do it. Ya. Sesimpel itu Kenapa sih. harus pusing? Sesimpel itu. Nah, ini juga satu hal yang menarik nih kok. Seharusnya sekarang udah mulai ada gak sih? Harusnya ya. Untuk player-player profesional. Ini kita gak ngomong cewek doang, cowok juga. Dalam satu tim tuh udah harus ada satu yang dokter untuk ngejaga kesehatan mental. Bigotron ada? Bigotron punya psikolog? Ya kan? Bener gak sih? Harusnya udah ada gak sih? Bener. Harusnya Iya. memang udah ada sih. Karena Iya. balik lagi mental player tuh penting sih. Karena jangan Karena- sampai dia masuk e-sport sehat, tiba-tiba keluar dari e-sport kayak, wow, kita gak ada yang mau kan hal kayak gitu terjadi gitu loh. Nah, maksudnya kalau dari olahraga yang biasa gitu kan, mereka punya dokter yang saraf, otot gitu kan. Sedangkan kalau di e-sport ini kan nggak terlalu banyak gunain otot, lebih banyak kayak main gitu loh, kayak pikiran. Nah itu kan sebenarnya harusnya ada satu psikolog yang memang benar-benar fokus, satu tim punya satu psikolog untuk ngurusin para playernya. Benar sih. Baik itu untuk performa, supaya performa mereka nggak turun, supaya mereka nggak burn out juga ya kan. Dan psikolog itu kan juga bisa bantu untuk ngelihat ataupun ngasih ini. Memang awareness ini yang mental health itu kan kita nggak bilang di tim ya, Kres. Tapi kalau menurut gue pribadi, mental health itu sendiri di Indonesia tuh dipandang lemah. Ketika lu depresi, ketika lu ngerasa stres, lu dianggap kurang beriman. Sorry itu saya ya.
lu dianggap kurang beriman. Tawakal lagi aja, berdoa aja. Lu nggak punya Tuhan kali, makanya lu kayak gitu. Menurut gua, wow, what a stupid gitu loh, things gitu yang harusnya lu katakan kayak gitu. Dan ya orang-orang yang lagi merasa seperti itu kan mungkin harus didukung lebih tepatnya. Dan memang apalagi kayak image dari psikolog ataupun psikiater di Indonesia kan dianggapnya kalau gua nggak gila, gua ngapain ke sana? Atau kalau gua ke sana nanti gua dibilang gua orang gila. Iya. Padahal setiap manusia balik lagi mereka masing-masing punya disordernya sendiri. Ya kan, setiap manusia itu punya Mental disorder. personality yang beda-beda, mental disordernya sendiri-sendiri. Nah, itu yang buat kayak ini adalah hal yang unik, setiap manusia itu unik gitu. Jadi ya ini awareness-nya harus pelan-pelan diiniin sih. Mungkin ya beberapa tim maju yang udah mulai sadar, bagus mereka bergerak dengan menyewa psikolog, walaupun nggak perlu sampai stay di GH terus-terusan, tapi at least misalnya seminggu sekali ada sesi bareng psikolog ya kan untuk Ya. ngobrol tentang ininya dia Sebulan dan sekali lah sebenarnya, sebulan sekali. bisa. nah Kayak udah cukup deh sebulan jadi sekali. bisa kejaga lah untuk hal ini kan kejaga untuk semuanya biar lebih ya mengurangi resiko yang enggak lah yang gak diinginkan gitu. Iya. Pertama kan kalau misalnya yang benar-benar kalau yang mentalnya bagus gitu kan dia bisa jaga. Kalau yang misalnya sensitif gitu susah nggak bisa ngejaga mental dia sendiri itu kan harus banget sih menurutku. Terutama kalau kita ngomongin ladies juga kan nggak semuanya bisa tahan bantingan mental sama kayak cowok juga. Ya, Mereka kan balik lebih lagi. ke perasaan kan. Nah itu mungkin juga akan ada bagusnya kalau memang ada kayak satu dedicated psikolog yang bakal datang secara rutin berkala 1 bulan sekali gitu buat kayak mereka ngeluarin semuanya, mereka dikontrol mental health-nya, kesehatan mentalnya kayak gimana. Itu sih kalau yang dari aku yang paling kurang dari e-sport itu doang sih kayaknya. Kalau untuk sekarang yang penting ya untuk ngomongin player ya. BTR udah ada psikolog, iya udah ada psikolog ya. BTR udah ada, BTR doang baru ada ya. Baru Ada kelihatan. BTR, setahu gua. Baru kelihatan. Ya nggak tahu mungkin tim lain ada tapi nggak diumumin aja kali. Kayak nggak kasih tahu bahwa itu adalah part of timnya mereka juga atau kayak part of programnya mereka kalau masuk BTR ada apa aja gitu kan. Oke. Kalau gitu berhubung ini sudah sedikit sore, last question lah ya. Kita tutup lah ya untuk podcast kita hari ini. Last question harus yang ultimate. Kalau dari gua ingin bertanya ke KB dan juga Kresna. Ya gua lagi yang kena ya Allah. Kayak apa? Udah siap gue dengan segala emosi. Dengan segala emosi, dengan segala risiko. Dari KB dulu, sekali lagi ini subjektif, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan apapun yang udah terjadi. Tapi ini subjektif. Dari pandangan seorang KB, berapa persen season depan WSL berubah jadi MPL? Subjektif ya. WSL-nya baru satu minggu. Ya tebak aja, kan tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya. 40%. 40. Oke. Kalau Kresna silakan Be, lu yang nanyain Be. Kalau yang tadi gak bisa, karena dia pasti tahu progres dan gak bisa jadi subjektif kan. Oh ya udah. Gitu, karena Kres, dia adalah orang dalam. kalau dari sudut pandang lu, tar dulu, gue balikin kalau gitu ke Kolius. Kan kalau Kresna orang dalam, lu bukan. Lu berapa persen? Kalau menurut lu berapa persen? Enak aja lu mau ngejebak gua, nggak bisa. Gua digocek-gocek kayak gitu, tenang. Fokus gua nih. Subjektif ya, ini pendapat gua Subjektif. Meta pura-pura nggak tahu aja. Meta pura-pura nggak tahu Iya, ayo. Pura-pura nggak tahu. Iya, berapa persen? 70. Berarti lu bisa percaya Kolius kalau gitu. Season depan ada WSL. Ini meta pura-pura nggak tahu aja, meta ini Iya, aja. kan maksud gua kalau misalkan nanti Kolius keceplosan di streamingnya, maksud gua lu bisa percaya Kolius gitu loh kalau gini. Nah, kalau pertanyaan dari gua, mungkin ini gua pertanyaannya agak sedikit bodoh terlihatnya karena gua akan bertanya seperti layaknya orang awam. Ke Kresna terutama. Kres, oke, lu menyediakan wadah WSL untuk ladies. Untuk OTW jadi pro player di MPL. And then ketika di MPL, ada nggak wadah yang buat menampung seolah nanti player ladies ini akan menuju ke MPL? Dalam artian, player-player ladies di luar sana yang punya harapan, mereka punya skill, mereka punya attitude yang bagus,
Mereka ingin jadi pro player, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. And then lu kira-kira akan menyediakan lagi nggak wadah baru di bawah MPL Ladies untuk menampung itu, dan nantinya akan bekerja sama dengan ya MPL Ladies atau mungkin ya kayak gue bilang tadi, nggak tahu ya akan ada agensi player seperti itu atau tidak, yang tadi gue bilang sama Kolius, untuk nanti ya di masa depan ngebantu si player-player ladies yang punya mimpi ini jadi kenyataan gitu loh. Karena kan gue tidak menutup kemungkinan banyak loh sekarang player ladies ya, walaupun masih main sama bang jagonya gitu kan, tapi ya mereka punya potensi gitu loh, dengan main bareng sama bang jagonya ini mereka belajar juga loh gitu. Untuk maksudnya jadi kayak MDL ladies gitu ya? MDL ladies iya contohnya gitu, untuk development contohnya ladies kayak gitu. aja gitu loh. Jadi Untuk kan development. kalau gue mikir, gue talk about regeneration again and again to be player. Oke, tentunya kita balik lihat progresnya si MPL sama MDL. Pada saat MPL itu udah di franchise, maksudnya begitu dia jadi franchise, itu kan mereka juga mikirin gimana developmentnya kan. Nah, untuk dari kita sendiri, untuk wadah si ladies, pastinya pada saat nanti ada MPL ladies, kita juga akan mikirin gitu loh. Bisa jadi nih, kita ngomong nih, bisa jadi ya. Ini kita, omongan gue jangan dipegang gitu kan, jangan dipegang sebagai fact. Bisa jadi pada saat ada MPL ladies adalah yang pertamanya. Bisa jadi WSL adalah developmentnya gitu. Jadi pada saat MPL itu adalah next levelnya, WSL itu adalah developmentnya. Bukan berarti pada saat ada MPL, WSL juga akan punah, nggak juga. Bisa jadi WSL bakal tetap ada. Tapi atau bisa jadi ya jadi qualifier menuju ke MPL. Iya kan? Itu bisa jadi kayak juga. gitu kan. Itu kayak season 2. Ya kan? Season 3 ada qualifier gak sih? Masih ada kan ya? Apa tuh MPL? MPL. Masih. Season 3 masih qualifier. Masih yang qualifier. Revo ikutan? Iya. Yang si Jonathan Liandi kalah. Gue sampai bilang aja tuh. Yang Rainbow di Boom juga kalah sama Argus. Iya, kalah sama Argus. Iya. Samo juga. Nah, itu bisa juga memang akan adanya kualifikasi kayak gitu. Jadi ya memang masih ada terbuka si ladies ini. Cuman kembali lagi gitu loh, si ladies ini kan masih rentan sama kasus-kasus gitu kan. Maksudnya nggak semua juga yang memang siap as a professional player. Nah, takutnya nanti pemain-pemain ladies yang baru masuk, mereka join mau masuk ke MPL ladies, cuman mereka belum siap in a professional way. Ya kita nggak tahu gitu kan, nanti antisipasinya gimana. Gue nggak tahu karena belum kejadian juga gitu. Jangan sampai sih. Gitu Dan kan. makanya ini kan yang kita bilang kan dari tadi tentang MPL Ladies itu bukan WSL yang berubah jadi MPL Ladies. Ya dong, tapi adanya MPL Ladies di masa depan. Itu yang dari tadi kita bahas kan. Gitu. Jadi tetap aja possibilities ya kita bakal melihat nanti aja sih gitu. Enggak sih kalau gua kenapa Kres, lanjut. Enggak, sebenarnya kita ya kalau dari gua pribadi ya apa namanya? WSL bisa jadi tetap ada pada saat ada MPL Ladies juga. Kita nggak tahu apakah memang nanti pihak dari IP-nya seperti apa, ya, pihak nontonnya seperti apa, apakah memang mereka mau rebranding gitu kan nggak tahu, atau memang benar-benar mau bikin dari awal, atau misalnya dia mau kerjasama dengan pihak lain, kita nggak tahu rencananya seperti apa. Cuman ya apapun rencana yang misalnya nih dari pihak nonton datang ke kita gitu punya rencana gini ya kita pasti welcome. Yes. Gitu ya, kita nggak mungkin dong, maksudnya kayak dari gue sendiri juga pengen banget ada MPL ladies ya apapun caranya, karena itu cita-citanya udah di situ sih, kayak mau misalnya nanti setelah WSL wah ada MPL ladies atau tahun depan ada MPL ladies, pokoknya secepatnya deh, karena player juga udah banyak yang berumur, terutama kita ngomongin yang generasi pertama. Generasi pertama itu udah lumayan, dan udah dari mereka beberapa yang udah mikirin mau merit lah, mau apa. Ya kalau cewek kan gitu soalnya. Iya, jangan sampai. Bahkan ada player yang udah punya anak kan tadinya kan waktu qualifier. Gua nggak tahu. Ada Kres, ada. Gua nggak tahu. Kolius Kolius doang yang tahu. Kolius doang yang tahu. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu itu. Iya. Ada. Baru lahir lagi. Gua nggak tahu. Iya, baru lahir lagi. Gua nggak tahu kalau gitu. Nah, soalnya ya dari desakan playernya sendiri itu juga kayak kita ngobrol lah, misalnya kayak ada secara pribadi sama Winda gitu kan. Winda kan juga udah lumayan berumur gitu, jangan sampai dia udah pensiun duluan baru ada MPL di situ kan kasihan gitu. Kasihan banget. Dia dari awal dia ngegedein, dia pengen gitu loh. Dia generasi pertama loh.
tapi dia sendiri yang nggak ngerasain MPL ladies. Iya, sesakit apa itu? Generasi pertama tapi nggak ngerasain gitu kan, gimana gitu. Bener sih. Maka itu ya doain aja lah semoga lancar ke depannya dan memang dari MPL Ladies juga beneran ada. Jadi kan Amin. scene-nya juga kelihatan makin dewasa lagi, makin maju lagi dan makin bervariasi lagi. Kalian nggak perlu pusing lagi kamu nonton MPL ya ada, mau nonton scene Ladies ada ya kan, mau nonton MDL development-nya kayak ibaratnya mungkin Liga 2-nya ada gitu kan. Jadi tergantung sama si penontonnya aja mau yang mana yang mereka tonton. Nah, ya gue jadi terbuka Bisa nih jadi karena bisa jadi ada MIC versi cewek. nah iya kayak gitu maksud gue kayak pencarian potensi ladies tapi di daerah gitu loh. Iya. Karena gue udah mulai terbuka nih jadinya yang kayak tadinya gue pikir kayak oke dari WSL bakal ke MPL and then WSL boom hilang gitu loh. Nah kan jadi gue terbuka gitu loh pola pikirnya kalau kayak gini. Dan gue bisa nanya lagi ke Kolius kalau ngomongin soal MPL franchise league dan segala macam, apakah MPL ladies nantinya bakal franchise league juga kok? Harusnya enggak. Kalau dibilang, meta tutup. Enggak lah, kalau dari gue kurang ajar sih kamu. Kalau dari gue pribadi enggak lah. Kalau dibilang franchise league gini. Ketika lu gue batal jadi MPL, mungkin 8 tim MPL tersebut diwajibkan memiliki tim ladies. Jadi dia kayak MDL, itu mungkin. Ya dong. Karena nama lu adalah udah ada title MPL-nya. Oh iya So, ya. itu bakal jadi benefit buat si 8 tim atau mungkin nanti ketika season 8 kalau nambah jadi beberapa tim yang kedepannya tuh yang memang ada di MPL ya dia otomatis dapat slot tim ladies. Jadi sisanya tinggal dicari kayak MDL. Itu mungkin aja possibilities itu ada. Dan sebenarnya itu juga bakal jadi hal yang positif untuk scene ladies-nya. Karena kenapa? Buktinya tim yang ada di MPL mereka semua punya tim ladies. Jadi dong, itu bisa jadi kayak gitu atau juga kayak ya udah dengan adanya MPL ladies ini memang kayak sebuah eksistensi yang berbeda sendiri. Jadi ya tetap ada qualifier kayak WSL kemarin, cuma bedanya mungkin kayak juara 1 sampai 6. Ya udah itu bakal kayak yang udah masuk playoff otomatis ada di ini nih gitu, ada di season depan. Yang duanya lagi yang nggak masuk playoff degradasi, harus kita cari lagi melalui qualifier. Nah, itu juga possibility-nya ada kan. Jadi who knows gitu. Ya ini kayak balik ke Panik. MPL dulu sebelum franchise kan. Gak usah panik kok biasa. Lo, beta tuh facecam kayak sengaja banget mau nongolin gue di lambe setan. Kan ini prediksi gue lah, prediksi gue doang. Predik. Biasalah kalau Kolius predik kan ya 2 season kemudian baru lah. Oh ya sebenarnya juga ada satu ini lagi kan, misalnya kayak ada satu pendapat lagi. Ada yang bilang kenapa cewek harus dipisahin gitu kan? Kenapa nggak disatuin aja kalau memang benar-benar jago? Kan soalnya ada juga tuh yang di MSC ya, pemain cewek ya. Oh, Ramela. Itu Envy. Ya, MSC ada si Ramela, si di MPL Singapura juga pemain Envy. Itu si siapa namanya player ceweknya? Xian, Xian. Itu core dari player MPL malah. Jadi player MPL core-nya cewek. Iya, sebenarnya apa ya? Gimana ya kalau dari pendapat dari KB sama Kolius gimana? Kalau aku terakhir. Kalau dari gua ya, ini udah gua pernah bahas sama sohib gua sendiri almarhum, di mana gua bahkan bahas tuh sampai ke biological, ya, ke biological kayak as a human person, cowok dan cewek itu berbeda. Ketika lu main cowok sama cowok, lu nggak bakal ada yang namanya feeling by feeling itu jarang menurut gua. Cowok lebih main pakai logika. Kenapa lu nggak kayak gini? Kenapa lu nggak kayak gini? Kayak gitu ya nggak sih? Tapi kalau cewek itu mungkin gue nggak tahu ya kedekatan player ladies sama player ladies itu seperti apa. Tapi lu pernah nggak sih ngelihat dua sosok cewek di depan mata lu kayak saling mengerti satu sama lain hanya dengan tingkah laku? Kayak misalkan gue pernah nih ada 2 temen cewek gue lagi curhat-curhatan, terus si ceweknya kayak ngomong kayak lu lagi nanya lu lagi dapat ya? Iya gue lagi dapat. Mereka tuh ngerti gitu loh, connect gitu loh. By feeling kayak gitu. Dan karena mereka menggunakan perasaan, makanya ketika nanti yang gue takutkan mereka setim sama cowok adalah ya itu kontrasnya itu kayak lu cowok kan mikirnya udah in game logika logik. Sementara kalau cewek kan by feeling gitu loh. Ayo mau makan nggak? Mikirnya nggak terlalu lama tapi kayak dia percaya temennya bisa makan, ya udah makan kayak gitu. Itu yang gue lihat playstyle ya, dari playstyle itu karena berpengaruh loh, beda banget playstyle cewek sama cowok menurut gue. Cowok itu bener-bener kalau misalkan bisa dimakan atau enggak ya dia ngeliat dulu sekitarnya baru dia makan.
Cuma cewek misal datang nih, ya udah pasti mereka bakal komit gitu loh. Gameplaynya tuh beda gitu loh. Tarik ulurnya beda, segala macamnya beda. Jadi dari biological aja udah berpengaruh. Dan cewek itu punya yang namanya period. Itu yang membedakan sama scene cowok. Sementara cowok nggak ada yang namanya dapet-dapetan. Jadi makanya scene-nya bakal berbeda. Makanya cowok itu terlihat lebih profesional dan lurus segala macem. Nggak ada masalah. Padahal ya mereka ada masalah juga, cuma nggak ditunjukin. Sementara cewek kan paling susah untuk menyembunyikan yang namanya mood swing, bad mood segala macem. Kayak gitu. Lebih ya masalahnya mungkin sama cowok sama cewek, cuman cewek punya masalah tambahan yaitu period. Dan Iya. kalau tadi yang KB bilang masalah feeling dan logika itu kan berhubungan sama hormon yang ada dalam otak kan. Bener. Kalau cowok kan testosteronnya lebih tinggi, Yes. ya kan. Walaupun memang nggak menutup kemungkinan gini ya. Kalau ini dari pendapat gue pribadi juga, sebenarnya bisa aja untuk cewek bersatu sama si sin cowok. Cuman ada hal yang belum tercapai nih, kayak kategori indikator-indikator yang belum tercapai untuk cewek ada di situ. Yang pertama adalah masalah jam latihan. Jam latihan cewek ini kan masih beda sama cowok. Ya kan? Cowok latihan bisa melek mata ketemu Mobile Legends sampai dia tutup mata. Bahkan hari Minggu pun dia keluar nongkrong sama temennya ngomonginnya Mobile Legends. Can ladies do that? Itu pertanyaan gue. Ini gue pertanyaan ya. Ya kan? Karena ladies mereka butuh perawatan diri. Ini kalau gue maksudnya untuk sebagian besar ladies, gue nggak menyamaratakan semuanya, tapi mereka butuh perawatan diri, mereka butuh sesi heart to heart sama temennya, mereka butuh sesi shopping, mereka butuh sesi juga di mana yang mungkin bisa dibilang ketika lagi period mereka mau lazy day, ya kan, ya nggak mau ngapa-ngapain aja, mandi aja nggak mau gitu kan. Nah, hal-hal yang itulah yang bikin kalau memang cewek ini dirasa udah pada kayak ada cewek yang mau komit, bisa, gue mau ikutin kayak gitu, gue mau ikutin pola latihan si cowok. Balik lagi fisik, karena dia cuma ngandelin jempol dan otak, ya kan, untuk main Mobile Legends. Ya koordinasi mata, otak, jempol, mulut dengan komunikasi makronya gitu kan. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya masih ada atau masih bisa untuk e-sport ini cewek bergabung sama cowok. Cuman pertanyaannya yang itu tadi, can ladies do that gitu, dikasih porsi yang sama kayak si cowok-cowok untuk latihan. Ya kan? Karena ketika udah yang halnya udah tarafnya udah sama kayak gitu, gue yakin bakal ada ladies yang bahkan lebih jago daripada cowok-cowok nantinya. Dah, itu doang sih. Sebenarnya ada satu hal sih kok yang bikin dari profesional scene itu cewek sama cowok nggak bisa disatuin. Apa tuh? Kalau cowok mau tidur satu GH bareng-bareng sama cowok itu nggak masalah. Tapi kalau cewek tidur bareng-bareng satu GH sama cowok, satu dari dianya belum tentu mau. Kedua, kalau dia punya pasangan belum tentu pasangannya bolehin. Tiga, dari keluarga. Oh iya, keluarga belum tentu juga dibolehin. Iya. Itu yang sebenarnya jadi masalah sih. Itu juga jadi satu masalah. Kayak misalnya Kolis nih, anaknya Kolis sudah gede. Terus habis itu dia mau masuk e-sport, terus dia nge-GH sama cowok-cowok. Perasaan kita sebagai orang tua gimana sih? Gak bakal gue kasih. Iya pasti khawatir kan. Pasti. Karena balik lagi ya, gue mendingan memperkecil resiko dibanding gue malah gambling. Justru makanya itu sebenarnya jadi masalah, kenapa mereka nggak bisa disatuin. Ngomong kayak solusinya susah. Solusinya cuma mereka nggak tinggal di GH tapi cuma main ke GH, tapi kan tetap aja pasti lebih efektif kalau mereka tinggal bareng. Chemistry lebih dapat. Ya itu alasan yang sama. Dan itu mereka nggak bisa disatuin cowok sama cewek. Gitu. Apalagi kita budaya timur. Hah. Benar. Ngomongin budaya sih luas lagi. Society. Oh, kamu perempuan kok main sama laki gitu. Pasti ada yang Asian Mother's Karena simpelnya gini aja, Be. Si player A, dia adalah player ladies yang tinggal, maksudnya di GH ya kan, yang campur sama cowok. Amit-amit ya si player A bunting. Terus ditanya ke si A, siapa yang ngebuntingin? Itu si B tuh yang ngebuntingin player cowoknya juga. Terus dia bilang, emangnya gue doang yang di GH ini kan banyak, mana tahu ini bukan anak gue. Nah, itu solving gak masalah lu? Enggak kan? Enggak. Udah tahu masalah baru udah. Ya udah, ya itu simpelnya aja gitu. Udah kalau jadi kayak gitu udah pasti bubar semuanya. Anjir. Kalau jadi FTV hubungan gelapku dan junglerku. Makanya gitu kan. Itu yang sebenarnya emang susah kalau ngomongin masalah pencampuran cewek ke cowok. Iya. GH itu gak bisa satu. Sangat-sangat berbahaya. Walaupun Aura sempat ya, MDL ya, Hanako dan juga Snow itu gak tahu mereka tinggal bareng apa enggak satu GH apa enggak, gue gak tahu.
Gue juga nggak dapet info gue. Ya gue nggak tahu soalnya. Mungkin ada penonton yang tahu, boleh diceritain ya. Karena ini hal yang kita masih bingung kan bertiga gitu. Kayak ini dari pendapat kita, dan memang udah ada contohnya itu tadi Hanako dan juga Snow. Tapi kita kan nggak tahu nih mereka ini 31 GH apa enggak, apa Iya. mereka pulang pergi gitu. Dan Dan lagi ini kan juga pendapat pribadi, maksudnya nggak semua Iya, semua opini keluarga, lah, opini. nggak semua keluarga itu nggak ngebolehin. Ada juga mungkin keluarga Ya. ngebolehin. Ada juga yang mungkin mereka pikir juga nggak apa-apa. Atau untuk juga dipantau hatinya. jadinya orang tuanya dateng Iya. gitu. Iya, cuman kan ya misalnya kita ngomongin satu GH, cewek sendiri. Apakah mungkin si cewek itu disediain kamar sendirian? Sedangkan kalau di Nah, GH kan satu kamar bisa berdua bertiga kan? iya. ya pakai bunker bed gitu kan, Crash, yang Iya, ranjang tingkat. bang bed. Gitu loh. Makanya ini jadi hal yang unik dan masih bisa digali lah. Maksudnya dari segi masa depan juga masih panjang banget untuk scene ladies ini ya. Karena balik lagi fisik cowok sama cewek sebenarnya nggak jauh beda kalau untuk masalah e-sports. Ya kan? Iya. Ini bukan something yang harus lu pakai tenaga. Gitu. Bahkan Grandmaster cewek aja ada yang bisa, maksudnya persaingannya juga sama cowok kan untuk catur. Iya. Benar. Ya kan? Itu Nah, ini kan mirip. Game Ini kan game mirip catur. game Irene sama Dewa Kipas kan? Hmm. Contohnya. Ih. Ya contoh kan kurang cewek lebih sama gitu. cowok gitu loh. Ya, jadi masih bisa berimbang, dan memang di sini kita nuntut ya kesetaraan gender juga penting gitu. Maksudnya ini yang nggak bisa lu bedain kayak cewek udah pasti cupu, cowok udah pasti lebih jago. Enggak. Cobain aja dulu gitu. Kalau memang porsi latihannya dikasih yang kayak gitu, profesional ketemu profesional bakal gimana? Cuman pertanyaannya Kalau dari fisik sih eh. aku percaya sih kok. Kalau dari kayak dibilang tadi yang penting otak gitu kan. Cuman kan ada beberapa game nih yang benar-benar bikin capek. Kayak misalnya game 30 menit gitu kan. Itu kan ya. juga pasti mempengaruhi fisik juga. Ya bayanginnya Benar. kalau misalnya kita cowok lagi normal gitu kan, lagi nggak ada masalah, kita nggak sakit nggak apa, main 30 menit, 35 menit pasti oke. Cewek misalnya dia lagi PMS. misalnya lagi period, lagi PMS, hari Perutnya pertama, sakit. hari pertama lagi parah banget kan, terus habis itu mesti main 30 menit lebih, wah itu rasanya udah nggak tahu deh, campur aduk deh. Baru main, Purple Buffet dicolok, udah gua nggak mau main lah, masuk kamar. KB dong. Day one kayak gitu kan. Iya. Iya, Dewan yang Gitu. paling parah. Nah itu yang hal yang harus inilah pertimbangkan. Aware Makanya lah, nanti dia ke depannya. Kita bakal melihat. Tapi ya jangan jadikan alasan juga kalau misalnya kalian kalah gara-gara kenapa? Karena kita berlima lagi period gitu. Oke, Bisa fine. barengan gitu Oke. ya. Wah. Itu resiko tambahan Oke. cewek, resiko tambahan lady. Iya Iya, sih, udah. iya sih. Period satu orang aja bencana, period berlima. Astaga naga. Tapi ya kok ya, cewek kalau ketemu Apa? cewek yang sama-sama lagi dapat, itu tuh lebih ngerti kok. Itu maksud gua. Yang membedakan kenapa kalau ladies berlima walaupun dapat bareng, mereka tuh bisa ngeklop gitu loh malah. Ngerti gak sih? Karena mereka ngerasain apa yang dirasain sama temennya. Karena cewek itu kan sering banget yang kayak, ih, gua banget nih gitu loh. And then mereka klop gitu loh. Itu maksud gue yang tadi by biological, kenapa sekarang tuh baru kelihatan kayak cewek-ceweknya doang yang connect gitu loh. Cewek ke cowok belum. Begitu juga sebaliknya. Karena cowok kan ya elah, bodoh amat tuh lagi dapet, anjing lu main gimana sih nih purple gue bisa kecolong gini-gini kayak gitu. Contohnya. Kenapa gak dijagain sih gini-gini kan gitu. Makanya banyak cewek yang bilang kayak cowok itu gak punya perasaan. Itu. Ya karena kita lebih mikir pakai logika. Iya, makanya gue ngomong kayak gitu. Bukan nggak punya Mungkin perasaan, kurang perasa. Kurang perasa. Nggak peka. Nggak peka. Ih, Iya. biasa. Hari-hari dibilang nggak peka. Iya. Kalau terlalu peka, nanti jadi temen doang. Cekwak. Oke. KB. Nanti tutup kamera dia. Itu lagi ngapain sih, KB? Nelpon ya? Be? Enggak. Oh, kirain gue lagi nelpon. Ya udah, Enggak. paling dari gue juga makasih banyak lah sama Kresna juga yang udah sharing-sharing Thank you, tentang WSL ya. Kita ngobrol panjang banget hari ini untuk Iya. buka pandangan para penonton di Nimo juga. Semoga kejawab pertanyaan-pertanyaan dari Amin. kalian semua. Dari KB juga thank you banyak Be udah nemenin Lah. kayak ngobrol-ngobrol santainya. Gue yang thank Dan- you sama Kresna sama Kolius juga dapat konten. Thank you, Be. Ya. Tinggal digas aja Be. Jadi kayak konten Nipo ya Be ya. Iya, ya udah gue udah Nah. mikir udahlah record aja lah, Iya. gue nggak streaming, ntar aja malam. Gas aja. Iya. Gas aja. Iya. Jadi dan buat kedepannya ya semoga maksudnya ya terwujud lah. Kalau memang kalian pengen ngedukung scene MPL Ladies ini ya semoga Amin. kewujud, atau memang scene pengen Ladies ini lebih besar lagi. Ingat,
kita ini bukan cuma sebagai penonton, termasuk kalau pribadi walaupun sebagai caster juga, tapi dari kalian semua yang di rumah juga bukan cuma sebagai penonton, tapi kalian juga bisa terlibat di scene Antusias. Ladies ini. Dengan cara apa? Iya, dengan cara apa? Sekedar bantuin share, sekedar bantuin untuk promosi ke teman-teman kalian gitu, kayak ini loh ada scene Ladies, ayo nonton bareng yuk gitu-gitu apa segala, dan berusaha untuk cari tahu lebih. Itu udah bentuk sebuah keterlibatan kalian. Jadi kita maksudnya dari kita juga yang para pekerja di industri sports ini juga bakal seneng ketika ngeliat ada scene lagi yang baru yang ternyata muncul dan bisa memberikan potensi yang lebih besar lagi gitu ke depannya di e-sports industrinya gitu. Jadi satu terakhir nih kok. Buat masalah MPL Ladies cepat atau lambatnya, kapan atau bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat itu tergantung dari kita semua. Dari pihak penyelenggara, dari pihak player, manajemen tim, caster, audience, dan semua yang terlibat di dalamnya. Jadi itu semua tergantung dari kita. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Kita nggak tahu. Tapi ya makanya dimaksimalin aja. Benar, maksimalin aja. Apalagi ini Watch Dogs Season 3 baru berjalan di week yang pertama. Di minggu depan kita bakal jalan di week kedua. Jadi langsung ramein siapapun timnya, dukung, bikin scene yang positif. Kalau yang negatif-negatif tuh tenggelemin aja udah. Gitu, langsung aja komen-komen yang positif. Biar mereka juga ke influence. Bener banget. Oke, kalau gitu makasih buat KB sama Kresna. Thank you. Mungkin sampai di sini aja. Next time mungkin kita bakal panggil ladiesnya kali ya, biar lebih afdol. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama ladiesnya, perwakilan dari ladies. Ya mungkin Winda ataupun siapapun nanti bakal kita coba buat janji nih kalau memang kalian suka. Kita bakal panggilin dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Ele paling gampang Ele. Gua rasa bukannya ngobrol sih, kalau Ele datang terjadi peperangan di Discord ini. Yakin gua berharap misalkan ini sekarang di bawah Kresna nih, nanti Kresna nonton kan, misalkan kalau ngundang ladiesnya di bawah nih S terus Ele. Wah. Gua gak mau ikutan, Be. Silakan jadi host. Gue cuma jadi penonton gitu. Menurut gue soalnya mereka itu dua player yang sebenarnya kalau dalam game bisa berkesinambungan, tapi karena mereka berdua sama-sama cewek, ya jadi ya begitulah. Gue kadang ngerti makanya gue ketawa. Sumpah mereka kalau di in game dijadiin satu tim, gue yakin tuh mereka kuat banget berdua. Sumpah nggak ada lawan. Lu undangnya gini, Ele sama Ica. Ya lu lagi nambahin satu bencana. Sama Ica udah dah tuh dar. Aduh. Oke deh kalau gitu, thank you semuanya ya KB Kresna. See you ya. Next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak.